Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Tri Arya Saputra Haryanto, NIM 21142011135. Saya dari kelas A4 semester 3, Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi keperawatan. Yang pertama A. Sistem informasi keperawatan. Sistem informasi keperawatan merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan. B. Sejarah sistem informasi keperawatan. Pada pertengahan tahun 1970-an, ide dari sistem informasi rumah sakit diterapkan dan perawat mulai menerapkan sistem informasi manajemen keperawatan. Pada akhir tahun 1980-an, muncullah sistem mikrokomputer yang semakin mendukung pengembangan sistem informasi keperawatan. Di Indonesia, sistem informasi manajemen keperawatan masih minim penerapannya. Pendokumentasian keperawatan umumnya masih menggunakan pendokumentasian tertulis. Pemerintah Indonesia sudah memiliki visi tentang sistem informasi kesehatan nasional, yaitu Reliable Health Information. C. Fungsi sistem informasi keperawatan. Konseptual model dalam sistem informasi keperawatan berdasarkan 4 fungsi utama dalam praktik keperawatan klinik dan administratif. 1. Proses keperawatan pasien. Proses perawatan pasien adalah apa yang telah dilakukan oleh perawat kepada pasien, yaitu pengkajian, diagnosa keperawatan, jadwal perawatan dan pengobatan, catatan keperawatan, pola makan, prospektif, beban kerja, administrasi pasien. 2. Proses manajemen bangsal, aktivitas yang berhubungan dengan fungsi bangsal untuk secara efektif menggunakan sumber dalam merencanakan objek secara spesifik, mentransformasikan informasi pada manajemen yang berorientasi informasi dalam pengambilan keputusan, jaminan kualitas sudut pandang aktivitas di bangsal keperawatan. Jadwal dinas keperawatan, manajemen perseorangan, perencanaan keperawatan, manajemen inventarisasi dan penyediaan sarana dan prasarana, manajemen finansial, controlling terhadap infeksi. Yang ketiga, proses komunikasi seluruh aktivitas dikontraksikan pada komunikasi pada pasien dan subjek lain yang memiliki hubungan dengan subjek pengobatan. Perjanjian dan penjadwalan, review data, transformasi data, dan segala bentuk pesan. D. Keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan. Penghematan biaya dari penggunaan kertas untuk pencatatan, penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar dalam penyimpanan arsip. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. E. Penerapan sistem informasi dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Dokumentasi perawat merupakan bagian penting dari dokumentasi klinis. Namun, dokumentasi proses keperawatan sering kurang berkualitas. Untuk meningkatkan dokumentasi asuhan keperawatan yang dilakukan oleh perawat, maka perlu diterapkan sistem informasi keperawatan dalam pendokumentasian asuhan keperawatan. F. Telenursing. 1. Definisi. Telenursing adalah upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat. Yang ketiga, aplikasi telenursing. Aplikasi telenursing dapat diterapkan di rumah sakit melalui pusat telenursing dan melalui unit mobil. Telepon triage dan home care berkembang sangat pesat dalam aplikasi telenursing. Di dalam home care, perawat menggunakan sistem
memonitor parameter fisiologi seperti tekanan darah, glukosa, darah, respirasi, dan berat badan melalui internet. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.